tidak lulus akan dikembalikan ke satuan asalnya. Pendidikan Kopaska sangat memakan waktu hampir 10 bulan. Terbagi atas beberapa hanya prajurit Matra Laut yang mempunyai standar di atas rata-rata dan kemampuan fisik yang luar biasa yang dapat menjadi anggota Kopaska. Di lingkungan Matra Laut terdapat fakta hanya segelintir prajurit yang mampu bertahan dan lulus dari pendidikan pasukan katak di Sepaskal Kodikal Surabaya. Sedikitnya calon yang lulus dalam pendidikan ini menandakan TNI Angkatan Laut tidak sembarangan merekrut prajurit elit Kopaska. Karena tugas yang diemban Kopaska bisa dikatakan sangat-sangat berat dan mencakup wahana 4 media, yaitu darat, laut, udara, dan bawah air. Adapun persyaratan calon prajurit Kopaska adalah sebagai berikut. Anggota TNI Angkatan Laut atau non-anggota Korps Marinir, berdinas minimum 2 tahun di KRI atau kapal perang RI, lulus kesamaptaan atau standar pasukan khusus TNI, lulus tes berenang militer, gaya katak dan gaya bebas, lulus tes ketahanan air, lulus psikotes khusus, lulus wawancara dan secara sadar mengikuti tes dan pendidikan tanpa paksaan siapapun, mempunyai wawasan luas baik militer atau umum dan kemampuan mengoperasikan peralatan tempur dan senjata yang baik. Setelah lulus penyaringan dan mendapat perintah untuk menempuh di brevet pasca, maka calon diberangkatkan ke Sepaskal Kodikal TNI Angkatan Laut Surabaya. Di sana tes terakhir mencakup keseluruhan materi tes bagi para calon Kopaska. Yang tidak lulus akan dikembalikan ke satuan asalnya. Pendidikan Kopaska sangat-sangat berat, memakan waktu hampir 10 bulan, terbagi atas beberapa tahap yang meliputi teori dan praktek lapangan baik darat dan di laut. Pendidikan Kopaska diawali dengan indoktrinisasi dan gemblengan fisik yang membuat lelah luar biasa terutama otot kaki. Maklum, kesaktian utama pasukan katak adalah menyelam dan bertempur di bawah air. Masa latihan pertama selama 1,5 bulan itu akhirnya diakhiri dengan Hell Week atau Minggu Neraka yang sangat menguras tenaga karena para siswa baik PA, BA, dan TA digodok-godok sama standar pasukan khusus. Mereka selalu dikejutkan dengan kegiatan tiba-tiba dan tak terduga. Layaknya di medan perang ya guys. Seperti renang laut di tengah malam, senam perahu karet, dayung. Tidur sebentar lantas 10 menit kemudian para siswa disuruh melakukan halang rintang, push up dan pull up atau digebuki oleh para pelatih untuk melatih mental, serta ujian lisan tentang teori yang telah diberikan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa seorang bisa berpikir 10 kali lipat dalam keadaan terdesak, dan tantangannya adalah bagaimana caranya bisa berpikir seperti itu secara sadar dan tidak gegabah. Sepertinya Kopaska ini dilatih fisik dan juga otaknya. Karena itulah hakikat sebuah pasukan khusus yang bisa menyelesaikan misinya dengan cepat, tuntas dan rapi. Fase selanjutnya adalah pembinaan kelas selama 2,5 bulan plus sebulan praktek. Teori yang didapat antara lain pengintaian pantai, demolisi dan sabotase. Daerah latihan Kopaska pada ini adalah seputar pantai wilayah Gresik atau pantai di daerah Puslatpur Marinir Karangtok, Situbondo. Tapi jangan kira walaupun pembinaan kelas, para siswa tetap diwajibkan lari dan berenang, baik dalam kolam maupun laut, baik dengan tangan terikat maupun dengan tangan tidak terikat. Tahap berikutnya adalah materi pendidikan komando. Pada tahap inilah para calon pasukan katak dihadapkan pada materi perang darat dan unconventional warfare. Pada beberapa submateri yaitu perang hutan, perang jarak dekat, navigasi, sea and jungle survival, baca peta, pengenalan berbagai senjata api, daki serbu, mountaineering, combat SAR, dan intelijen tempur serta bela diri tangan kosong. Pasukan katak menggunakan regu berjumlah 7 personil dalam setiap aksinya. Namun jangan salah,
Mereka dilatih juga secara individual untuk sabotase dan penyusupan yang memang tidak bisa dilaksanakan keroyokan. Biasanya ada pelatih dari Kopassus yang ikut melatih di tahap ini untuk menjaga kualitas lulusan. Materi komando Kopaska dijalani selama 4 bulan dengan pemadatan dan penyesuaian material sesuai keperluan Kopaska. Di sini juga terdapat materi pelolosan dan camp tawanan yang membuat bulu kuduk kita merinding karena sangat brutal dan tak kenal ampun. Sebab apabila tidak punya mental baja, siksaan fisik bertubi-tubi dari pelatih yang berperan sebagai musuh, maka si siswa bisa menyerah begitu saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa sanggup masuk Kopaska ini?